Saudara, seorang pekerja bangunan terperosok ke dalam lubang septic tank sedalam 10 meter saat sedang mengerjakan perbaikan rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Proses evakuasi korban melibatkan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Dulu sini aja kakimu. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan sejumlah alat untuk menurunkan petugas yang dilengkapi tabung oksigen untuk turun ke dalam saluran septic tank tempat lokasi jatuhnya korban bernama Rian. Keterangan sejumlah rekan kerja korban menyebutkan Rian terperosok ke dalam lubang septic tank saat lantai yang diinjaknya ambles. Rekan korban tidak berani turun membantu karena lantai di sekitarnya juga rentan ambles. Kerja sama berapa orang nih? Di sini orang 6. Orang 6. Nggak teriak, nggak apa. Itu tertimpa puing itu, Pak. Kalau itu langsung flip, nggak teriak, nggak apa, langsung pada lari, mau ambil tangga, ambil tali, udah tangga itu udah sok terus, udah diangkat, udah gue teriakin nggak itu. Oh, udah nggak ada respon ya? Nggak ada respon. Sebelum terperosok ke dalam septic tank, korban yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah ini sudah 2 hari bekerja melakukan perbaikan rumah di Cakung, Jakarta Timur. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengatakan, laporan peristiwa kecelakaan kerja itu diterima sekitar pukul 12 siang tadi. Sebelum jatuh, menurut petugas, korban sempat mendapat peringatan dari rekannya saat memperbaiki wastafel rumah yang sedang direnovasi. Untuk mengetahui proses evakuasi pekerja bangunan yang terperosok ke dalam lubang septic tank sedalam 10 meter di Cakung, Jakarta Timur, ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Selamat petang, Alva. Bagaimana proses evakuasi korban hingga sore hari ini? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Untuk proses evakuasi korban yang merupakan seorang tukang bangunan yang terperosok ke sebuah tangki septik di kawasan Jakarta Timur, khususnya di Cakung ini, memang masih terus berlangsung. Di belakang saya ini saat ini ada petugas dari Suku Dinas Kebakaran dan juga Penyelamatan yang baru saja menarik puing dari bangunan yang tadi juga ambruk dan menimpa korban di kedalaman 10 meter. Dan ini menjadi salah satu yang menjadi kendala menurut petugas, bahwa ada 5 lapisan dari bangunan ini yang kemudian menjadi kendala dalam proses evakuasi. Karena kalau di informasi yang saya dapatkan, proses evakuasi itu sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Tetapi sampai saat ini korban yang merupakan seorang tukang bangunan ini belum bisa dievakuasi karena tertimbun puing-puing bangunan yang disebutkan ada 5 lapisan, yaitu lapisan paling atas, lapisan dari kamar mandi atau wastafel, kemudian lapisan kanan kiri dari bangunan tangki septik itu sendiri, dan di bawah lapisan wastafel ini ada lapisan penutup septic tank atau tangki septik, dan lapisan dari tangki septic tank itu sendiri. Ada 5 lapisan yang kemudian harus diangkat oleh petugas untuk kemudian bisa mengevakuasi korban. Dan di sebelah kiri itu merupakan lubang yang menjadi salah satu atau yang menjadi tempat kejadian di mana seorang tukang bangunan ini terjeblos ke dalam sedalam 10 meter. Dan informasinya ini sebelum menjadi sebuah tangki septik merupakan sumur yang kemudian dialih fungsikan menjadi tangki septik. Sehingga ketika tukang bangunan tersebut tengah merenovasi rumah ini, korban harus
terjeblos ke dalam lubang yang ternyata lapisan dari wastafel atau kamar mandi itu sendiri cukup ringkih sehingga menjadikan korban ini harus terjeblos ke dalam sedalam 10 meter. Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa korban ini dinyatakan meninggal dunia karena sejak proses evakuasi pada pagi hari tadi tidak ada respon dari korban yang bernama Rian ini ketika dipanggil oleh petugas suku dinas kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur, sehingga diasumsikan bahwa korban ini telah atau dikonfirmasi maksud saya telah meninggal dunia dan harus segera dievakuasi untuk bisa kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Kejadian sendiri pada pagi hari tadi ini korban bersama dengan 6 orang lainnya atau 6 rekan dari korban ini tengah merenovasi karena tempat saya melaporkan ini merupakan rumah tua yang tengah dilakukan renovasi oleh ketujuh tukang bangunan ini. Tapi ketika tukang bangunan yang menjadi korban ini tengah merenovasi bagian kamar mandi, ada kejadian naas yang menimpanya sehingga dia harus terjeblos ke dalam lubang septic tank atau tangki septik kedalaman 10 meter. 6 rekan lainnya tidak bisa membantu atau tidak berkenan membantu karena memang kondisi bangunan yang cukup ringkih sehingga harus petugas profesional dan memanggil petugas dari suku dinas kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur untuk kemudian bisa mengevakuasi korban dan juga melakukan langkah-langkah penyelamatan berkelanjutan. Ibrahim. Alfa, jadi saat ini ada berapa petugas yang masuk ke dalam untuk mengevakuasi korban dan bisa dijabarkan kembali apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas di sana, Alfa? Kalau saya lihat di sini ada sekitar 10 sampai 12 petugas dari suku dinas kebakaran dan penyelamatan yang tengah bertugas di sini, tapi dibantu juga oleh masyarakat sekitar yang juga membantu untuk melakukan evakuasi di dalam rumah ini. Tetapi tentu saja pergerakannya sangat terbatas karena dikhawatirkan bahwa kondisi bangunan ini cukup rentan sehingga akan terjadi kejadian lanjutan, sehingga hanya sebagian petugas saja begitu yang bisa langsung mengakses ke tempat kejadian perkara. Dan yang menjadi kendala tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 5 lapisan puing yang ini cukup berat harus ditarik oleh petugas ke atas dan baru bisa mengevakuasi korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Ibrahim. Alfa, saat ini petugas apakah beristirahat dulu atau menunggu bantuan alat karena tampak tadi meninggalkan ruangan ya? Iya, saya belum bisa mengkonfirmasi, tetapi baru saja itu memang petugas tengah mengangkat satu puing yang paling berat menurut informasi dari petugas yang memang sudah harus upaya-upaya pengangkatan terhadap satu puing ini dilakukan sejak pagi tadi. Artinya memang kondisinya cukup menyulitkan begitu bagi petugas sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengevakuasi korban karena puing-puing yang harus diangkat terlebih dahulu untuk kemudian bisa mengambil korban atau mengangkat korban ini sangat berat. Tadi bahkan saya melihat banyak sekali masyarakat yang harus membantu menarik puing-puing tersebut yang artinya ini tidak bisa dikerjakan sendirian oleh petugas dan saat ini memang puing tersebut sudah dibawa keluar dan petugas mungkin sedang beristirahat sebentar untuk kemudian mengangkat kembali puing yang lainnya karena kalau saya lihat di lokasi ini sudah ada 2 puing yang berhasil diangkat artinya masih ada tersisa 3 puing lainnya dan kemudian baru bisa mengangkat atau mengevakuasi korban seorang tukang bangunan itu. Ibrahim. Alfa, alat yang ada di lokasi cukup untuk melakukan evakuasi korban atau petugas masih membutuhkan alat lainnya, Alfa? Sejauh ini disebutkan masih cukup, tetapi yang menjadi kendala itu tadi adalah tenaga dari petugas dan juga dibantu oleh masyarakat untuk bisa mengangkat puing-puing itu. Karena kondisinya ini cukup menyulitkan, banyak sekali puing-puing yang berat, walaupun ini bangunan tua, tetapi ternyata puing yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu ada 5 puing itu tadi, ini cukup tebal, tadi saya lihat sangat tebal dan harus ditarik bahkan oleh puluhan orang untuk bisa diangkat ke atas dan dibawa
dibawa keluar. Dan saat ini kondisinya masih steril dan akan menunggu bagaimana upaya-upaya lanjutan yang akan dilakukan oleh petugas suku dinas kebakaran dan penyelamatan untuk mengambil langkah evakuasi lanjutan. Apakah akan dilanjutkan dalam beberapa waktu ke depan atau menunggu tenaga bantuan lainnya atau berganti shift begitu, karena memang petugas yang di sini sudah bertugas sejak pukul 9 tadi pagi. Ibrahim. Baik, Alfa, terima kasih untuk laporan Anda, dan Anda juga tetap berhati-hati di sana, Alfa, karena sangat rentan lantainya di sana. Terima kasih, Alfa, untuk laporannya.